setelah selesai pemilu kita harus melanjutkannya menjadi proses peralihan pemerintahan secara sempurna. Jadi kita tahu dalam pemerintahan yang sekarang berlangsung tentu saja ada banyak hal yang bisa dilanjutkan oleh pemerintahan berikut. Nah, itulah sebetulnya inti pembicaraan tadi dengan tim transisi, bahwa apa saja yang bisa kita koordinasikan dengan mereka, apa saja yang bisa kami bantu agar proses peralihan pemerintahan ini tidak membawa dampak yang buruk kepada ekonomi, kepada masyarakat luas, tapi justru membawa dampak yang baik, karena kita semua tentu berharap peralihan kekuasaan ini akan membawa perbaikan bagi nasib seluruh bangsa Indonesia. Baik Pak Yopi, secara spesifik isu kebijakan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan itu yang diangkat oleh tim transisi Jokowi JK. Kalau kita tahu bahwa di bawah wakil presiden ada tim khusus penanggulangan kemiskinan. Kalau kita pun amati memang ada beberapa kebijakan asumsi makroekonomi yang akan diubah saat kepemimpinan Jokowi JK, seperti kebijakan BBM bersubsidi. Nah, ada solusi konkret atau tawaran solusi yang diberikan Pak Wapres Budiono? Ini tidak menyangkut solusi, tapi kami berbicara mengenai apa yang bisa kami bantu. Keputusan mengenai BBM sudah jelas, bahwa seperti ditegaskan oleh Bapak Presiden, bahwa beliau menimbang betul mengenai beban masyarakat saat ini, sehingga biarlah nanti pemerintah baru yang membuat keputusan politik itu. Nah, tentu saja dalam melaksanakan keputusan politik yang sebesar itu, mereka membutuhkan banyak hal. Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa ada satu warisan dari pemerintahan sekarang, baik, dan mungkin bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara ini di masa mendatang, yaitu berupa basis data yang sangat terstruktur, pernama semua orang Indonesia yang tergolong 40% terbawah, artinya 40% paling miskin. Dengan demikian, katakanlah misalnya Pak Jokowi nanti harus menaikkan harga BBM, beliau harus menyiapkan program-program kompensasi, program-program sosial safety net, itu semua infrastrukturnya sudah siap, sehingga mereka bisa melakukan apapun, termasuk katakanlah cash transfer, BLT, pembagian beras miskin, atau pembagian hal-hal yang khusus, bantuan khusus kepada kelompok masyarakat tertentu, katakanlah nelayan dan sebagainya, itu semua sudah tersedia datanya dengan sangat baik. Dan tadi didiskusikan secara cukup mendalam bagaimana pemerintahan yang baru nanti dapat memanfaatkan data itu, karena ini adalah sebuah modal dasar yang sangat bagus. Jika kita punya uang, katakanlah 100 triliun, belum tentu akan berhasil membantu masyarakat kalau 100 triliun itu ternyata tidak tepat sasaran. Karena ini paling tidak akan ada kemungkinan yang jauh lebih besar bahwa program-program apapun, katakanlah kalau istilah pemerintahan mendatang itu program-program kerakyatan yang akan dipakai untuk menolong masyarakat miskin, itu akan lebih efektif karena program-program itu akan menjadi lebih tepat sasaran. Karena data-data yang kami punya itu yang disiapkan oleh TNP 2K di bawah pemimpinan Pak Wakil Presiden itu sangat rapi. Jadi tinggal silakan dimanfaatkan. Nah, inilah contoh konkret bahwa proses transisi itu tentu saja berjalan dengan baik. Jadi apa yang ada yang sudah baik bisa dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya. Oke Pak, terakhir Pak Yopi, kalau kita melihat ini memang itikat baik dari tim transisi Jokowi JK, dan juga memang ada arahan untuk kemudian ditindaklanjuti ke Pokja-Pokja atau Kementerian Koordinator seperti Polhukam, Ekonomi, ataupun Kesra. Nah, apakah ini kemudian mengindikasikan bahwa memang kabinet yang akan dibentuk oleh Jokowi JK tidak jauh berbeda dengan pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 pemerintahan Budiono dan SBY, seperti itu? Enggak, saya kira ada salah paham di sini tentang pemahaman itu ya tadi. Arahan untuk berkoordinasi dengan Menko-Menko itu adalah arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika bertemu dengan Bapak Jokowi. Beliau menyampaikan bahwa sudah menunjuk Bapak Menko Polhukam, Bapak Menko Ekonomi, dan Bapak Mensesnek sebagai contact person, katakanlah begitu istilahnya, sebagai pintu gerbang untuk berkoordinasi. Jadi tadi Bapak Wakil Presiden juga menegaskan kembali sekali lagi, mohon nanti tim transisi dalam
berkomunikasi dengan kementerian-kementerian menggunakan pintu yang sudah disiapkan tadi. Jadi supaya lebih mulus, karena kita tahu dalam situasi transisional seperti ini takutnya nanti ada banyak orang yang mengaku-ngaku, ada banyak orang yang memanfaatkan. Tadi juga diakui banyak orang yang tiba-tiba bilang, oh saya dari tim transisi. Nah kan gitu. Tapi supaya lebih smooth, lebih jelas, semuanya clear, koordinasinya bagus. Pemerintah yang sekarang ini menunjuk 3 pejabat tadi, Pak Menko Polhukam, Pak Menko Ekonomi, dan Pak Mensesnek. Jadi tujuannya itu, tidak ada hubungannya sama sekali dengan struktur kabinet mendatang. Nah, apakah nanti kabinet mendatang mau dibikin seperti apa, ya tentu saja bukan pemenang atau area saya untuk mengomentarinya. Baik. Terima kasih banyak Pak Yopi Hidayat atas waktunya. Dan demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari kantor Istana Wakil Presiden. Kembali ke Anda, Andini, di studio.